kebangkitan Tuhan ini. Maka marilah kita bersyukur atas karya keselamatan Allah yang telah menyelamatkan kita, yang sedang menyelamatkan kita, dan yang akan tetap menyelamatkan kita sampai pada kesudahannya dengan kebangkitannya yang mulia dan jaya. Maka marilah mengawali perayaan ini kita hening sejenak, kita siapkan diri kita supaya kita semua layak dan pantas mengikuti perayaan kebangkitan Tuhan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Di kau kami memuliakan di kau.
bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaraan Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang yang hidup dan yang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya.
biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa ragi yang sedikit saja dapat mengkhamirkan seluruh adonan. Maka buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Victime Paschali lodes in molen Christiani, agnus redemido vet, Christus in oncen patri, reconciliavit peccatores, mors et vitaru hello, confliserem miramdo, duc ficte mortus, regna vivus, dic nobis Maria, quid fidis infia, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sundarium et festes, surrexi Christus spes mea, precedet suos in Galilea, semus Christum surrexisse, a mortuis ferre, tu nobis victorem miserere.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Ibu bapak, saudara-saudari, muda-mudi adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkah dalem, selamat Paskah. Pada suatu ketika, seorang pelukis legendaris yang bernama Michelangelo itu mengunjungi rekannya sesama pelukis. Dan karena dikunjungi seorang pelukis terkenal, maka temannya itu mengajak Michael untuk ke galeri lukisannya. Di galeri lukisannya itu banyak sekali lukisan yang bagus.
Tetapi Michelangelo kemudian mengatakan kepada temannya, "Kenapa fokus lukisanmu itu hanya pada Yesus yang lemah, Yesus yang menderita, Yesus yang terbaring di dalam makam, mahkota duri? Kenapa tidak ada lukisanmu mengenai Yesus yang bangkit?" Dan temannya itu terdiam, karena memang ia hanya selalu terfokus kepada Yesus yang berkarya, Yesus yang menderita, dan Yesus yang wafat. Lalu Michelangelo ini menasihati temannya, peristiwa terbesar di dalam hidup Yesus itu adalah kebangkitannya. Kenapa kamu hanya fokus pada peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan penderitaan, kesengsaraan, dan kelemahannya? Peristiwa terbesar dalam hidup Yesus adalah kebangkitannya yang mulia, yang sudah tidak lagi terikat antara ruang dan waktu. Mungkin kritikan dari Michelangelo ini juga dapat menjadi kritikan untuk kita semua. Kita itu terlalu banyak fokus pada Yesus yang menderita. Malam Kamis Putih bludak, ikut perjamuan bersama dengan Tuhan. Waktu jalan salib, lalu tablo kisah sengsara, banyak yang menangis. Sampai langit pun ikut menangis. Lalu setelah itu Yesus dimakamkan. Kita masuk pada suasana Sabtu sunyi, Sabtu hening. Seolah semuanya sudah berakhir. Dan ketika pada malam menjelang hari raya, malam Vigili, berjubel-jubel datang ke gereja, tetapi lupa yang terbesar dari peristiwa hidup Yesus adalah kebangkitannya yang mulia dan jaya. Nah, banyak orang Katolik itu berhenti mengikuti Yesus yang menderita dan wafat. Kalau hanya mau menderita, mau sengsara, ndak usah ikut Yesus. Ora usah melu Gusti Yesus, uripe dhewe iki wis rekoso. Terlahir menjadi manusia itu sudah penderitaan. Makanya ndak ada bayi lahir itu langsung tertawa. Kalau ada itu bayi istimewa. Jadi begitu lahir langsung tertawa. Itu simbol terlahir menjadi manusia itu penderitaan. Dan kita semua ada di situ. Lalu kalau mau mati, tidak usah ikut Yesus, kita juga pada saatnya akan mati. Maka Injil Yohanes ini sebenarnya bercanda. Ketika Maria Magdalena memberitahu jenazah Yesus tidak ada, yang berlari siapa? Petrus dan Yohanes. Nah, yang muda yang mana itu? Yohanes. Yang tua siapa? Petrus. Nek kon balapan cepet sapa? Cepet Yohanes. Yohanes berlari cepat, sudah melihat di dalam, tetapi tidak masuk. Karena apa? Dia menghormati yang tua.
biarlah yang tua masuk ke liang lahat duluan. Ini dagelannya Injil Yohanes ini. Artinya apa? Kalau mau mati, nggak usah ikut Yesus saja, kita pasti akan mati. Tetapi peristiwa hidup Yesus tidak berhenti pada Jumat Agung. Tidak berhenti pada Sabtu Sunyi. Tetapi justru berpuncak pada kebangkitannya. Maka iman akan kebangkitan itulah yang menjadi intisari iman kita. Maka Paulus mewartakan, jikalau iman kita kepada kebangkitan itu sia-sia, berarti tidak berartilah hidup beriman kita. Memang Yesus sudah bangkit, dan itu disadari dan diketahui oleh para murid pada hari pekan pertama atau hari pertama dalam pekan. Nah, hari pertama dalam pekan itu sebenarnya hari apa loh? Hari Minggu. Hari pertama Allah menciptakan apa? Kitab Kejadian. Allah memulai mencipta itu pada hari pertama. Demikian juga kebangkitan Yesus itu ada pada hari pertama dalam pekan. Yang mengingatkan seperti Allah telah menciptakan segala sesuatu pada hari pertama, demikian juga hari pertama itu semua menjadi ciptaan baru di dalam Yesus yang bangkit. Maka hari Minggu itu hari pertama dalam pekan. Bahasa Portugis mengatakan hari Minggu itu Domingo. Artinya hari Tuhan. Dalam bahasa Inggris hari Minggu itu apa? Sunday. Sun itu apa? Matahari. Jadi kebangkitannya itu bagaikan matahari, menerangi umatnya yang baik maupun yang tidak baik. Karena kasih Allah itu tak terbatas. Tidak memandang siapapun. Maka dengan merayakan hari raya Paskah kebangkitan Tuhan, kita semua diciptakan menjadi baru di dalam Yesus yang bangkit. Dan sebagai ciptaan baru yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, kita pun diharapkan dapat menjadi manusia-manusia Paskah. Manusia-manusia kebangkitan. Nah, manusia Paskah itu seperti apa? Bacaan pertama dan bacaan kedua sudah menyampaikan kepada kita. Menjadi manusia Paskah berarti membuang ragi yang lama supaya menjadi adonan yang baru. Artinya berani menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru di dalam Yesus yang bangkit. Menjadi manusia Paskah itu juga seperti dalam kisah para rasul. Kita tahu bahwa Petrus ketika penderitaan dan penyaliban Tuhan, apa yang terjadi pada Petrus? Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia sebagai batu karang juga seringkali memberontak kepada Yesus.
Bahkan ketika ia menjadi yang kedua, melihat Yesus sudah tidak ada di makam, dia pun belum ngeh, belum percaya. Tetapi Yesus yang bangkit menuntun dia dan juga murid-murid yang lain. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul kita bisa melihat Petrus yang baru, Petrus yang sudah disemangati oleh kebangkitan Tuhan. Maka Paskah itu berarti mengubah ketakutan menjadi harapan, mengubah kesedihan menjadi kegembiraan, mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Dan itu dialami oleh Petrus juga para murid yang lain. Maka kepada kita semua, kita juga dapat bertanya, sudahkah pada hari raya kebangkitan Tuhan ini kita juga dibaharui oleh kebangkitan Yesus? Beranikah kita berserah di dalam Yesus yang bangkit? Karena kuasa kebangkitannya jauh lebih besar daripada ketakutan, daripada kecemasan, daripada kekhawatiran kita. Maka setiap kali ibu bapak, saudara-saudari gundah gulana di dalam hidup, nyalakanlah lilin yang dipergunakan pada malam vigili, juga lilin yang dipergunakan nanti ketika kita diperbarui pembaptisan kita. Jadi lilin-lilin yang sudah dinyalakan itu jangan kemudian dibuang, tetapi simpanlah. Setiap saat Anda mengalami ketakutan, kekhawatiran, punya ujub-ujub khusus, nyalakan lilin itu. Itu adalah simbol Yesus yang bangkit, yang kuasanya jauh lebih besar daripada kekhawatiran dan ketakutan kita. Maka kalau pada malam vigili kita mengenangkan pembaptisan kita, nah pada hari raya Paskah ini kita memperbarui pembaptisan kita untuk siap diutus menjadi saksi kebangkitan. Maka mari ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, pada induk semua hari raya, yakni hari raya Paskah ini, mari kita membuka hidup kita. Biarlah Yesus yang bangkit menguasai hidup kita, sehingga di dalam Dia yang bangkit kita akan selalu menemukan sukacita, kegembiraan. Di dalam Dia yang bangkit kita akan selalu menemukan kemenangan dan kemuliaan yang jaya. Di dalam Yesus yang bangkit kita dapat menemukan bahwa keterbatasan-keterbatasan kita itu tidak ada artinya jika kuasa Yesus yang bangkit hidup di dalam diri kita. Mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita dapat menjadi manusia-manusia Paskah, manusia-manusia kebangkitan yang selalu percaya bahwa kuat kuasa Tuhan selalu jauh lebih besar daripada kelemahan, daripada keterbatasan-keterbatasan kita sebagai manusia. Selamat Hari Raya Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah, semalam kita mengenangkan pembaptisan kita, dan saat ini kita juga akan membaharui pembaptisan kita, supaya kita berani dan siap untuk diutus menjadi saksi kebangkitannya. Kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita membarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah, menjadi anak-anaknya dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal. Demi Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Dengan lilin yang bernyala, marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, kita persembahkan hidup kita. Sang Kristus bangkit dan menang.
Berdoalah saudara dan saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbarui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari raya Paskah kebangkitan Putramu ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan menjadi ciptaan yang baru. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan,
Segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit dengan jaya dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, korban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan kebangkitan Putra-Mu yang mengagumkan, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau.
Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, bersama dengan Santo Santa pelindung kami masing-masing, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita nyanyikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.
oleh Tuhan kita Yesus yang bangkit bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Inilah sang anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita diundang menyambutnya. Tuhan aku tak pantas, Tuhan masuk jiwaku, bersabdalah saja, jiwaku kan sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut mengantar kita menuju kepada hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, lindungilah gereja-Mu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan sambutan dari panitia. Romo, Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalem. Puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat merayakan perayaan Ekaristi Hari Raya Minggu Paskah di Gereja Kemetiran dengan khidmat dan sukacita. Pertama, kami atas nama Panitia Paskah 2025 sampai dengan Pesta Nama Pelindung Paroki mengaturkan terima kasih kepada Romo Paroki Aloysius Dwi Prasetyo Projo, Romo Yohanes Wahyu Rusmono Projo, Dewan Pastoral Paroki, dan seluruh petugas liturgi, prodiakon, putra-putri altar, pemazmur, lektor, paduan suara, petugas tata laksana, tim multimedia Pakenyot, Mudika pemain tablo, koster, petugas parkir, keamanan dari kepolisian, TNI, keamanan gereja, serta masyarakat sekitar gereja. Terima kasih pula kepada seluruh umat yang telah berpartisipasi dalam bentuk amplop partisipasi umat, serta para donatur atau siapapun yang telah mendukung kegiatan ini. Secara khusus terima kasih kepada semua rekan panitia pelaksana Paskah 2025 sampai dengan Pesta Nama Pelindung Paroki Kemetiran dari wilayah 11 Bener Sidomulyo dan wilayah 13 Santo Paulus PTGGI yang telah bekerja keras dalam menyiapkan acara sehingga rangkaian perayaan Ekaristi dan ibadat Pekan Suci berlangsung lancar, meriah, serta penuh sukacita. Selaras dengan tema Paskah tahun 2025, kebangkitan Kristus mampukan kita mewujudkan kepedulian sesama. Seperti yang Yesus ajarkan, kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Perjalanan Pekan Suci dan diakhiri dengan Paskah semoga selalu menjadi inspirasi kita dalam melakukan tugas panggilan sebagai pribadi yang berkhidmat. Kita dipilih untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan peduli serta berbagi kepada sesama. Kami mewakili seluruh panitia memohon maaf bila selama perayaan Pekan Suci ada hal yang kurang berkenan dalam kami melayani seluruh umat Paroki Kemetiran. Demikian sambutan kami. Izinkan kami mewakili para romo, Dewan Pastoral Paroki Kemetiran,
serta Panitia Paskah 2025 mengucapkan Selamat Paskah. Kebangkitan Yesus meneguhkan kita selalu berkarya di jalannya. Paskah bukan sekedar mengenang kebangkitan Yesus dari kematian, tetapi teladan Yesus yang penuh hikmat sehingga membawa tahun rahmat Tuhan. Khotbahnya menyejukkan, nasihatnya menegur bukan hujatan, tetapi akan selalu memberi jalan. Bukan sekedar janji, tetapi dengan bukti, dengan melakukan banyak mukjizat. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua, berkah dalam. Ibu bapak, saudara-saudari, mudah-mudi adik-adik semuanya, terima kasih atas kebersamaan kita merayakan Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras supaya perayaan-perayaan kita semakin bermakna. Dan sukacita kebangkitan tidak hanya berhenti pada Hari Raya Paskah ini, tetapi akan kita alami selama 50 hari mendatang sampai Hari Raya Pentakosta. Maka mulai hari ini kita tidak lagi berdoa Angelus atau doa malaikat Tuhan, tetapi doa Ratu Surga atau doa Regina Caeli. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat dan perutusan Paskah untuk kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Amin. Saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Amin. Saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Amin. Saudara-saudari yang kita doakan hidup dan perutusan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anggota gereja Kristus, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, diturunkan atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah.